Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul The Green Inferno yang dirilis pada tahun 2013. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Film diawali dengan menampilkan sebuah adegan sekelompok mahasiswa yang tengah berunjuk rasa demi memperjuangkan tuntutannya kepada pihak kampus untuk memberikan asuransi kesehatan kepada petugas kebersihan di kampus. Sontak keramaian yang disebabkan oleh pendemo sedikit mengganggu mahasiswa lainnya. Salah satunya yaitu mahasiswa baru yang tengah tertidur di dalam kamar asramanya di area kampus. Dia bernama Justin. Dengan perlahan, Justin menyingkap Gordon dan melihat melalui jendela kamarnya bahwa di luar sana terdapat mahasiswa yang tengah berdemo. Singkat cerita, Justin dan sahabatnya yang bernama Casey pergi ke supermarket terdekat sebelum memulai perkuliahannya guna membeli makanan untuk sarapan. Ternyata, aksi para pendemo belum juga selesai. Kedua gadis itu pun turut memperhatikan kelompok pendemo itu. Alih-alih fokus terhadap aksinya, justru Justin menjadi salah fokus kepada seorang laki-laki bernama Alejandro yang merupakan pemimpin kelompok mahasiswa yang berdemo itu. Karismatiknya memancarkan aura yang membuat Justin terpikat pada pandangan pertama. Tapi rasa kagumnya luntur begitu saja pada saat Justin melihat seorang wanita yang datang menghampiri Alejandro dan mereka berdua langsung cipika-cipiki. Hal tersebut langsung membuat Justin menyimpulkan bahwa wanita itu adalah kekasihnya Alejandro yang bernama Kara. Tidak ingin berlama-lama lagi di sana, kedua gadis itu pun langsung bergegas pergi ke kelasnya mereka. Singkat cerita, Justin dan Casey terlihat tengah memperhatikan seorang dosen yang sedang menjelaskan dan menceritakan mengenai krisis global, lebih tepatnya kehidupan dan tradisi primitif yang berbahaya, terkhusus bagi kaum perempuan yang menjelang usia dewasa di salah satu negara yaitu Afrika dan suku Amazon, yang dimana para perempuan itu akan melakukan sebuah tradisi pemotongan atau sunat sebagian alat kelamin menggunakan sepotong kaca atau batu tajam dan benda-benda berbahaya lainnya. Mengetahui hal tersebut membuat jiwa sosial Justin yang tinggi meronta-ronta, seakan-akan dirinya ingin merubah tradisi yang berbahaya itu. Dan dia berniat akan melaporkan hal tersebut kepada ayahnya, yang dimana ayahnya Justin merupakan sekretaris PBB. Setelah selesai dengan mata kuliahnya, Justin dan Casey pun berjalan keluar kelas. Tiba-tiba saja jalan mereka dihadang oleh seorang pria bernama Jonah. Jonah ini mahasiswa yang berkuliah di kampus tersebut dan menjadi bagian anggota aktivis yang dipimpin oleh Alejandro. Kedatangannya Jonah tak lain adalah untuk menyampaikan sebuah undangan dari Alejandro agar bersedia datang dan ikut merayakan atas keberhasilan aksi demo mereka dalam memperjuangkan hak asuransi untuk pekerja kebersihan kampus itu. Singkat cerita, Justin pun pergi menemui ayahnya. Tidak lupa dia juga mengikut sertakan Casey dan mereka terlihat tengah makan bersama. Di sela-sela aktivitas makannya, Justin pun mulai membicarakan mengenai sebuah fakta mengerikan yang baru saja dia ketahui, yaitu masih berlangsungnya suatu tradisi berbahaya bagi kehidupan wanita di negara Afrika dan juga suku Amazon. Mendengar penuturan anaknya itu, Charles pun memberikan sedikit tanggapan bahwa untuk menyelesaikan suatu masalah sosial di suatu negara itu cukup sulit dan memerlukan proses yang panjang. You can have that cheese bread. Anymore. Pada malam harinya, Justin terlihat sudah berada di sebuah kafe, di mana kafe tersebut menjadi tempat untuk berkumpulnya para aktivis yang dipimpin oleh Alejandro. Pada awalnya diskusi pun berjalan baik-baik saja, akan tetapi perdebatan pun terjadi ketika Justin ikut serta memberikan argumennya dan kontra terhadap sudut pandang Alejandro. Alejandro yang kesal kepada Justin pun lantas mengusir Justin pergi dari diskusi kelompok itu. Have you ever had fantasies of saving?
You must be a freshman. Keesokan harinya, Justin terlihat pergi menemui Alejandro secara pribadi dan dia meminta maaf atas apa yang telah dia katakan dan lakukan di diskusi malam kemarin itu. Justin juga berusaha meminta agar Alejandro meng-ACC penerimaan anggota aktivis karena Justin ingin sekali bergabung di kelompoknya Alejandro. Pada awalnya, Alejandro tidak mau menerima Justin, tapi akhirnya setelah banyak pertimbangan, Alejandro pun menerimanya dengan alasan kuat bahwa Justin merupakan seorang anak sekretaris PBB, sehingga dirinya dan kelompoknya bisa memanfaatkan Justin di kemudian hari ketika mereka membutuhkan bantuan. Singkat cerita, di malam harinya, Alejandro mengadakan pertemuan atau rapat guna membahas misi keberangkatan mereka ke daerah hutan hujan Amazon, di mana misi mereka kali ini akan menyelamatkan habitat dan ekosistem hutan hujan Amazon dari sebuah perusahaan yang menjalankan sebuah proyek yang mengeksploitasi hutan tersebut. Dengan rencana yang sudah tersusun rapih dan matang tersebut, mereka optimis bahwa misi mereka kali ini akan berhasil. Dengan menggunakan bantuan sinyal satelit yang mereka bajak dari perusahaan petrokimia, mereka akan menjalankan siaran secara langsung dan memperlihatkan kegiatan ilegal perusahaan tersebut kepada masyarakat global. It's a private corporation in Peru. Setelah dari pertemuan kelompok itu, Justin langsung pergi menemui Casey dan menceritakan semua rencana perjalanannya bersama dengan kelompok barunya itu. Mendengar hal tersebut sontak membuat Casey khawatir dan dia mengungkapkan ketidaksetujuannya karena misi tersebut cukup berbahaya, terlebih Justin adalah seorang perempuan. Tapi Justin masih tetap pada pendiriannya dan meyakinkan sahabatnya bahwa dirinya akan baik-baik saja. Terlebih, Justin pergi dengan misi yang mulia, yaitu menyelamatkan habitat dan ekosistem alami hutan Amazon dari eksploitasi yang akan merusak lingkungan. Keesokan harinya, Justin terlihat tengah bersiap-siap dengan mengemasi barang bawaannya. Tidak lupa Justin menyempatkan untuk menelpon ayahnya guna memberi kabar dan izin bahwa dirinya akan melakukan perjalanan kampus ke negara Peru. Pada awalnya, ayahnya tidak memberikan izin, akan tetapi Justin dengan 1000 alasannya akhirnya bisa pergi juga. Singkat cerita, kelompok yang dipimpin oleh Alejandro pun tiba di Peru, dan mereka langsung disambut oleh seorang pria bernama Carlos. Usut punya usut, Carlos merupakan kenalannya Alejandro yang digadang-gadang sebagai orang kaya. Lantas, dirinya juga yang menjadi sponsor untuk akomodasi perjalanan kelompok itu. Setelahnya, mereka semua berangkat menggunakan sebuah pesawat kecil menuju suatu daerah yang dekat dengan hutan Amazon. Sesampainya di sana, mereka langsung berkumpul dan beristirahat sejenak di tempat makan. Alejandro pun memberikan arahan kepada kelompoknya mengenai kondisi di lapangan, di mana perusahaan itu mempunyai kekuatan dengan menyewa tentara bayaran guna mengawasi proyek perusahaan tersebut. Dengan kata lain, misi mereka kali ini sangat beresiko dengan nyawa sebagai taruhannya. Mendengar penuturan dari ketua kelompok pun membuat para anggota menjadi khawatir. Pasalnya, Alejandro tidak mengungkapkan fakta itu lebih awal. Dan mau tidak mau, akhirnya mereka melanjutkan misi berbahaya itu dengan perasaan khawatir. Welcome to the jungle! Dude, these things are awesome. It's like a motorcycle. Our guns. Setelah semua sepakat, salah satu anggota bernama Daniel bertugas untuk mengumpulkan semua handphone milik anggota dan dia sebagai seorang navigator atau orang yang menunjuk arah. Dan sebelum memulai aksi, hal mengejutkan pun terjadi, yang dimana Carlos datang dengan memberikan sebuah barang haram yaitu narkoboy kepada salah satu anggota kelompok bernama Lars di depan anggota kelompok lainnya. Melihat hal tersebut, cukup membuat Justin merasa terkejut dan tidak senang. Tapi mau bagaimana lagi, dirinya tidak bisa protes dan berbuat apa-apa. Setelahnya, mereka semua bergegas pergi menuju pedalaman hutan Amazon menggunakan 2 perahu kecil. Sepanjang aliran sungai Amazon, tidak terjadi hal-hal mengerikan. Yang terlihat hanya situasi normal pada umumnya. Dan mereka cukup takjub akan pemandangan alam liar dengan segala isinya itu. Villager, way blue.
Singkat cerita, mereka semua sudah sampai di tempat tujuan dan langsung mengganti pakaian menggunakan kostum ala-ala pekerja proyek. Usut punya usut, Carlos diketahui mempunyai orang dalam yang dapat dipercaya untuk membantu misi mereka. Dan terakhir, paspor semua anggota dikumpulkan oleh Carlos dengan tujuan untuk berjaga-jaga apabila terjadi sesuatu. Kemudian, mereka semua berjalan menuju ke dalam hutan dan bertemu dengan petugas yang dimaksud oleh Carlos itu. Dengan segera, mereka semua langsung bersiap menjalankan misi utamanya. Aksi gila ini dijalankan secara perlahan dengan memasang sebuah alat peledak guna memancing keributan serta sebuah gembok untuk mengikat masing-masing dari mereka sebagai alasan bahwa mereka telah disabotase. Kemudian, siaran langsung pun berjalan. Tapi sayangnya, gembok yang dimiliki oleh Justin tidak berfungsi. Dan akhirnya, para tentara bayaran pun mengetahui bahwa semua itu hanyalah manipulasi. Melihat Justin yang berhasil diciduk oleh pemimpin tentara bayaran, membuat semua anggotanya khawatir. Tidak terkecuali Alejandro, yang dimana skenario sebenarnya adalah dirinya menggunakan Justin sebagai umpan dan tumbal dari kelompok mereka. Kenapa Justin yang dijadikan tumbal? Karena Alejandro berpikir bahwa misi mereka akan berhasil apabila putri dari sekretaris PBB langsung yang menjadi korban. Ketegangan pun hilang seketika pada saat salah satu tentara bayaran menerima sebuah telepon dan menginstruksikan bahwa mereka tidak boleh melukai Justin dan juga kelompoknya. Alhasil, skenario yang dibuat oleh Alejandro dan Kara berjalan sesuai rencananya. Kemudian, mereka dibawa kembali oleh para tentara bayaran untuk diantarkan pulang menuju pesawat dengan keadaan tangan terborgol. Setelah sampai di jalur pesawat, lagi-lagi Carlos menggunakan kekuatannya yang berupa money untuk menyogok tentara bayaran supaya membebaskan kelompok Alejandro. Setelahnya, mereka pun berhasil bebas dan dapat kembali pulang. Di dalam pesawat, kelompok aktivis itu merayakan keberhasilan misi mereka karena aksinya berhasil viral dan menjadi trending topik dunia. Mereka mendapatkan banyak respon baik dari aksi heroik mereka. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba pesawat mereka mengalami kerusakan dan mengakibatkan kecelakaan pesawat yang tidak dapat dihindari. Setelahnya, pesawat terjatuh dan sebagian penumpangnya meninggal di tempat, termasuk Carlos si sponsor kegiatan tersebut. Alejandro yang merupakan pemimpin dari kelompok itu terlihat selamat dan berusaha menyelamatkan kekasihnya. Tidak lupa dia juga memberikan arahan kepada semua anggotanya yang selamat untuk tetap tenang. Keadaan semakin kacau, semuanya panik dan tak terkendali. Terlebih ketika Kara menjadi korban pertama dari keberingasan suku yang mendiami hutan Amazon. Listen. Help us! Mereka semua berusaha untuk lari menyelamatkan diri. Akan tetapi posisi mereka sudah terkepung oleh suku primitif tersebut. Kemudian satu persatu dari mereka dibius dan dibawa ke tempat mereka tinggal. Usut punya usut, mereka berasal dari desa suku Yahes. Kengerian pun terpampang jelas dan dapat dirasakan oleh mereka yang selamat. Pasalnya, terdapat begitu banyak tengkorak manusia yang berjejer di pinggiran sungai menuju desa suku Yahes. Sesampainya di sana, semuanya digiring menuju desa secara beramai-ramai. Kedatangannya disambut bahagia oleh para penduduk desa suku Yahes karena berpikir mereka akan pesta makanan. Setelahnya, mereka semua dimasukkan ke dalam sebuah kurungan yang terbuat dari kayu, kecuali Jonah yang langsung direbahkan dan dijadikan korban pertama dari kanibalisme suku Yahes. Setelah bola mata Yahes dijadikan cemilan oleh si ketua suku, anggota tubuh yang lain pun dimasak dan dijadikan makanan. Menyaksikan bahwa temannya dibunuh secara brutal,
mereka semua menjadi panik dan ketakutan. Karena mereka berpikir bahwa satu persatu dari mereka semua akan menjadi korban dari kanibalisme suku Yahes. Singkat cerita, pada malam harinya, anggota dari kelompok Alejandro sudah pasrah. Akan tetapi, Alejandro tidak patah semangat untuk tetap memberikan dorongan kepada anggotanya. Dan di momen inilah, Alejandro mengakui bahwa dirinya dan Carlos sebenarnya memiliki motif lain. Dirinya dan Carlos telah bekerja sama untuk menyingkirkan perusahaan petrokimia pertama guna membantu perusahaan petrokimia berbeda atau perusahaan saingannya bisa menguasai lahan di tempat itu. Dan Alejandro juga ingin organisasi yang dia pimpin dapat terkenal dan mendapatkan atensi dari masyarakat global, sehingga bisa mendapatkan proyek banyak dari perusahaan lain. Keesokan harinya, Amy, Samantha, dan Justin terlihat dibawa ke hadapan kepala suku guna proses pengecekan segel keperawanan dari ketiga gadis itu. Dan di sini diketahui bahwa Justinlah yang masih perawan, dan hal tersebut membuat dirinya dibawa masuk ke sebuah gubuk untuk menjalankan sebuah tradisi, yaitu sunat perempuan menjelang dewasa. Sementara Amy dan Samantha dikembalikan kembali ke dalam kurungan setelah hasil pemeriksaan keluar. Dan tidak sengaja pada saat itu juga, Samantha melihat ada sebuah perahu di pinggir sungai, kemudian dirinya berencana untuk melarikan diri. Momen tersebut digunakan ketika hujan mulai turun dan membuat penduduk desa berhamburan masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Dan hanya beberapa orang saja yang masih berada di luar rumah untuk menjaga dan mengawasi para mangsanya itu. Kemudian mereka semua bekerja sama untuk mencuri perhatian si penjaga dengan menggunakan handphone milik Alejandro yang sengaja dibuang. Dan benar saja aksi mereka berhasil. Kemudian Samantha dengan cepat berlari menuju perahu guna mencari pertolongan. Tidak lama dari itu, Justin kembali dengan diantarkan oleh beberapa penjaga suku. Kali ini dengan penampilan yang cukup berbeda dari sebelumnya, yaitu terdapat sebuah riasan di wajahnya. Mendapati Justin yang bertingkah aneh, bahkan dia menjadi linglung karena tidak mengingat semua hal yang telah dilakukan oleh suku Yahes kepada dirinya. Oleh karena itu, Daniel semakin bertekad untuk mengajak teman-temannya kabur pada malam hari. Tidak lama kemudian, mereka diberi makanan oleh suku Yahes yang ternyata makanan tersebut adalah bagian dari tubuh teman mereka, yaitu Jonah. Mengetahui hal tersebut, Amy pun menjadi frustasi dan mengakhiri hidupnya sendiri. Melihat Amy yang sekarat, Lars dengan cepat langsung memasukkan obat-obatan ke dalam tubuhnya Amy. Dia berpikir hal tersebut bisa membantu untuk mereka bisa melarikan diri. Karena para penduduk desa suku Yahes yang mengkonsumsi tubuh Amy akan mengalami halusinasi dan tidak sadarkan diri. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya, para penduduk desa suku Yahes mengalami efek dari narkoboy yang terdapat di dalam tubuh Amy pada saat mereka mengolah dan mengkonsumsinya. Lars langsung menginstruksikan kepada semuanya untuk bergerak pada saat itu juga, dan mereka memanfaatkan situasi dan kondisi tersebut untuk melarikan diri. Pertama, Justinlah yang berhasil keluar dari dalam kurungan, kemudian disusul oleh Daniel, dan pada saat Lars akan melarikan diri, Alejandro menyerang Lars secara tiba-tiba menggunakan anak panah milik suku Yahes. Oleh karena itu, Daniel dan Justinlah yang berhasil melarikan diri dari kurungan tersebut. Alasannya adalah Alejandro ingin dirinya bisa selamat dengan mengumpankan Lars. Tapi Daniel yang mengetahui hal tersebut pun menjadi murka karena Lars tewas di tangan para penduduk suku Yahes yang berhasil menangkapnya dan memangsanya hidup-hidup. Kemudian Daniel dan Justin terus berlari sejauh mungkin sampai mereka tiba di tepi sungai. Dan mereka melihat terdapat sebuah kepulan asap yang mereka yakini bahwa asap itu bersumber dari pesawat mereka yang jatuh. Sesampainya di sana, mereka langsung mencari alat yang bisa membantu mereka untuk berkomunikasi dengan dunia luar. Dan benar saja, seketika ada sebuah suara terdengar dari balik saku celana Kara.
Lalu pada saat mereka akan mengambil handphone milik Kara, tiba-tiba mereka kembali diserang oleh suku Yahes yang tengah berkeliling di area sekitar hutan Amazon itu. Singkat cerita, karena mereka berhasil tertangkap, keesokan harinya Daniel dan Justin terlihat sudah berada di desa suku Yahes. Dengan kondisi Daniel yang kini memprihatinkan, dirinya tengah digantung dan diikat di sebuah tiang kayu dengan sekujur tubuhnya dibaluri oleh sebuah cairan yang dapat mengundang semut untuk mengerubunginya. Sementara itu di sisi lain, Justin sedang didandani dan akan segera dieksekusi untuk sebuah ritual. Tetapi tiba-tiba terdengar suara ribut dari luar yang ternyata diketahui sebagai sebuah peringatan untuk mereka bersiap perang melawan tentara bayaran yang bekerja di perusahaan Petrokimia 2. Di momen seperti itu, datanglah anak kecil laki-laki yang sebelumnya sempat berinteraksi dengan dirinya. Dia kemudian membantu Justin untuk melarikan diri dengan melepaskan semua ikatan yang terdapat pada tubuhnya. Kemudian, perempuan yang bertugas untuk menjaga Justin langsung pingsan tidak sadarkan diri akibat terkena serangan yang dilakukan oleh Justin dengan menggunakan serbuk dari racikan suku Yahes. Di luar sana, Daniel masih bertahan hidup. Dengan kondisi tubuh yang sudah sangat memprihatinkan, Justin melihatnya tidak tega dan berusaha untuk melepaskan Daniel. Akan tetapi, Daniel merasa hidupnya sudah tidak lama lagi. Akhirnya, dia pasrah dan menyuruh Justin untuk segera pergi menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan berat hati, Justin pergi meninggalkan Daniel yang tewas. Setelah anak laki-laki meniupkan serbuk putih ke wajahnya, Alejandro yang melihat Justin kabur, dirinya berteriak meminta bantuan, tapi Justin tidak menggubrisnya. Alhasil, Alejandro terus berteriak dan membuat anak-anak dari suku Yahes mengetahui bahwa Justin berhasil kabur dengan dibantu oleh salah satu teman mereka. Pelarian Justin pun tidak mudah karena dia terus dikejar oleh anak-anak suku Yahes. Sementara itu Justin harus melewati sungai yang terdapat seekor jaguar. Dengan bertekad dan memberanikan diri, akhirnya Justin berhasil melewati si jaguar itu tanpa penyerangan. Dan pada akhirnya, Justin bertemu dengan segerombolan tentara bayaran serta orang-orang proyek yang tengah berperang dengan penduduk desa suku Yahes. Dengan berbekal handphone yang dia miliki, dia berusaha menunjukkan bahwa Justin bukanlah penduduk desa suku Yahes dan dirinya merupakan seorang sandera. Mengetahui hal tersebut, Justin langsung diselamatkan dan dievakuasi menggunakan helikopter. Sementara itu, Alejandro masih terjebak di dalam kurungan bambu dan dirinya berteriak sekuat tenaga pada saat melihat helikopter terbang melintas di atasnya. Singkat cerita, Justin kini kembali lagi ke kehidupan normalnya sebagai manusia modern. Setelah kejadian tersebut, Justin langsung mendapatkan penanganan kesehatan jasmani dan mentalnya. Dan Justin berusaha untuk menutupi semua hal yang telah dia alami mengenai penduduk suku Yahes. Entah apa alasannya, tapi Justin hanya berkata yang baik-baik saja kepada ayahnya dan publik. Dan di akhir film, kita diberitahu bahwa Alejandro masih hidup dan kini mungkin sudah menjadi bagian dari penduduk desa suku Yahes. Hal tersebut diketahui karena kakaknya Alejandro mengirimkan sebuah pesan berisi foto dan memberitahukan kepada Justin melalui tangkapan satelit. Justin! Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film yang sudah kita bahas pada video kali ini. Menurut kalian, bagaimana pendapat kalian tentang film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian ingin request film apa yang akan dibahas selanjutnya, silakan komen juga. Nanti Babang Santuy akan list filmnya terlebih dahulu. Dan mungkin itu saja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa untuk tetap santuy.